Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Berdasarkan data, produksi kopi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai hampir 810.000 ton. Tidak hanya sebagai minuman, kopi kini menjadi simbol kreativitas dan interaksi sosial di berbagai kalangan. Kondisi ini menciptakan peluang bisnis bagi pelaku usaha baru seperti kedai kopi. Namun tantangan seperti perubahan preferensi konsumen dan persaingan yang ketat membutuhkan strategi bisnis yang inovatif. Lalu, bagaimana bisnis mampu untuk sukses? Banyak pelaku usaha, terutama startup, yang mengalami kegagalan karena kesulitan dalam memahami kebutuhan pasar. Meliputi menentukan segmen pelanggan yang tepat, menciptakan proporsi nilai yang menarik, dan tuntutan adaptasi yang cepat dalam strategi pemasaran dan layanan. Dari beberapa faktor penyebab kegagalan startup, terdapat aspek penting yang harus diperhatikan, mulai dari customer segment, value proposition, dan juga channel yang saling terhubung untuk menciptakan strategi bisnis yang inovatif. Maka diperlukan suatu model bisnis yang fokus menjawab 3 permasalahan awal dalam memulai bisnis. Untuk itu, bisnis model DNA hadir dengan integrasi 3 elemen utama, yaitu desain untuk menjawab product value, needs untuk menjawab market need, dan access untuk menjawab marketing channel. Penelitian ini menggunakan metode pendukung seperti key means clustering untuk mendukung customer segment, conjoint analysis untuk mendukung value proposition, dan strategi omnichannel untuk mendukung aspek channel. Model bisnis ini lebih spesifik dan juga fleksibel, sehingga dapat memastikan model bisnis yang relevan dengan dinamika pasar dan juga mampu untuk beradaptasi. Dari hal tersebut, penelitian ini menghasilkan 4 tujuan. Yang pertama, merancang model bisnis canvas yang dibangun dari desain, needs, dan access to market menggunakan konsep bisnis model DNA. Yang kedua, menghasilkan rancangan customer segment menggunakan metode key mean clustering. Yang ketiga, menghasilkan rancangan value proposition menggunakan metode conjoint analysis. Dan yang terakhir adalah menghasilkan rancangan channel menggunakan metode omni-channel marketing. Penelitian tentang bisnis model DNA terhitung masih sedikit dengan penggunaan analisis bibliometrik melalui Fast Viewer, menjadikan bisnis model ini sebagai subjek penelitian relatif baru dan menarik dalam dunia akademis dan juga praktis. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada variabel yang digunakan, di mana hanya fokus kepada 3 variabel utama dalam proses memulai bisnis, di mana variabelnya berorientasi pada pemahaman kebutuhan pasar. Hasil penelitian untuk variabel customer segment terbagi menjadi 3 cluster, di mana dapat disebut trendsetter untuk cluster 1, value explorer untuk cluster 2, dan premium seeker untuk cluster 3. Cluster 1 terdiri dari behavior AIO berupa trend conscious dengan variabel demografi berupa usia 26-30 tahun, menikah, S1, pegawai negeri, minat terhadap kopi yang tinggi, daya beli moderate to high, dan frekuensi kunjungan dalam 1 bulan 1-2 kali. Sementara cluster 2 terdiri dari behavior AIO, price conscious, dan juga adventurer dengan variabel demografis 20-25 tahun, belum menikah, S1, pegawai swasta, minat terhadap kopi yang sedang, daya beli moderate to low, frekuensi kunjungan 3-5 kali dalam 1 bulan. Dan cluster yang terakhir terdiri dari behavior AIO trend conscious dengan variabel demografis 31-35 tahun, menikah, S2, freelance, minat terhadap kopi yang rendah, daya beli yang high, frekuensi kunjungan kopi dalam 1 bulan lebih dari 5 kali. Hasil penelitian variable value proposition menggunakan conjoint analysis adalah plan card nomor 6 yang terpilih, dengan hasil analisis menunjukkan bahwa inovasi rasa, suasana yang menarik, dan layanan profesionalisasi adalah faktor utama yang membedakan bisnis ini dari kompetitor. Hasil penelitian untuk variable channel adalah saluran distribusi digital yang paling efektif melalui strategi omnichannel dengan beberapa aplikasi seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook yang terdiri dari berbagai konten yang dapat diaplikasikan. Dan berikut adalah hasil penelitian berupa bisnis model DNA Canvas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memahami segmen pelanggan, menciptakan proporsi nilai, dan menggunakan saluran distribusi yang optimal, mampu membuat startup dapat membangun model bisnis yang inovatif dan juga berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan panduan strategis untuk menghadapi tantangan pasar dan juga memanfaatkan peluang secara maksimal.